Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Safidian Faizati, uh, yang hari ini saya akan menjelaskan terkait pengantar dasar statistika. Oke, kita awali dulu dengan definisi statistika. Apa sih statistika itu? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi mulai dari pengumpulan, pengolahan sampai pengambilan kesimpulan berdasarkan data tersebut gitu. Kemudian mengapa sih statistika ini penting untuk dipelajari begitu ya. Jadi statistika ini memiliki peran dalam mengkomunikasikan informasi. Seperti yang kita tahu sekarang di abad 21 kita sangat familiar dengan yang namanya internet. Di sana banyak sekali informasi. Saya katakan bahwa information overload, terlalu banyak informasi sehingga kita harus selektif ya. Nah, di sini statistika ini memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah informasi yang kita ketahui ini relevan tidak dengan permasalahan yang kita hadapi. Jangan-jangan nanti malah dengan informasi yang kita peroleh ini malah masalah kita semakin rumit gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa di sini memiliki satu set keterampilan tentang analisis data, baik rumus dan prosedurnya, sehingga mereka bisa memahami literatur eksperimental serta menganalisis datanya sendiri. Ini nanti Anda butuhkan ketika Anda mengerjakan tugas akhir. Kemudian statistika ini memiliki dampak positif jangka panjang bagi perkembangan karir seseorang yang pernah mempelajari statistika. Kemudian peran statistika. Yang pertama, untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Yang kedua, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Sehingga kalau kita hanya mengambil sampel saja kita bisa membuat kesimpulan, maka ini bisa meminimalisir biaya gitu ya. Kita bisa melakukan efisiensi biaya di sana. Kemudian kita bisa membuat pemodelan dari suatu permasalahan. Kita dapat mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan, dan kita bisa mengetahui efek dari suatu variabel sehingga kita bisa melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Jadi kalau misalnya Anda yang sekarang sedang berwirausaha atau jualan online, penjualan sekarang segini, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan penjualan saya meningkat. Nah, untuk kedepannya biar lebih meningkat lagi apa. Nah, itu kan dari data-data itu kita bisa melakukan peramalan untuk masa mendatang. Jadi di sini juga butuh peran statistika. Kemudian manfaat statistika. Statistika ini memungkinkan pencatatan secara lengkap dari data penyelidikan. Statistika menyediakan cara-cara meringkas data agar lebih mudah dan lebih banyak artinya, lebih berarti begitu ya. Kemudian statistika memberikan dasar-dasar melalui proses-proses yang mengikuti aturan yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan dan akal tentunya. Kemudian statistika ini juga memberikan landasan untuk meramalkan secara ilmiah. Jadi kalau ramalan tapi secara ilmiah itu kan masih logis gitu ya. Jadi ini juga manfaatnya statistika di sini. Kemudian yang kelima, statistika memungkinkan peneliti untuk menganalisa, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit, yang jika tanpa statistika mungkin itu jadi persoalan yang rumit, tapi kalau ada statistika mungkin jadi lebih mudah gitu. Kemudian yang keenam, statistika ini menggambarkan data dalam bentuk tak tentu dan menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang lebih mudah dimengerti. Kemudian yang K, menentukan tingkat hubungan atau peranan antar variabel. Misalnya kalau di tugas akhir Anda nanti Anda menginginkan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa misalnya seperti itu. Nah, itu nanti Anda sangat butuh statistika. Kemudian berdasarkan fungsinya, statistika itu dibedakan menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial atau induktif. Nah, di sini yang inferensial juga masih dibagi dua, tentang parametrik dan non parametrik. Nanti dibahas pada topik bahasan selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang statistika deskriptif atau statistik yang membahas metode-metode untuk mengumpulkan data dan cara penyajian data yang ringkas, tapi tidak bisa dilakukan generalisasi atau inferensi, atau tidak bisa diperumum. Misalnya saya ingin mengetahui rata-rata nilai statistika mahasiswa angkatan 2019. Nah, ini nggak bisa saya perumum jadi rata-rata nilai statistika mahasiswa matematika di STKIP Lumajang. Itu nggak bisa. Ya, itu kalau deskriptif. Kemudian di sini pengantar dasar statistika ada tiga sebenarnya, data statistika, pembulatan bilangan, dan notasi jumlah. Tapi untuk yang pembulatan bilangan dan notasi jumlah nanti akan dibahas oleh kelompok 1. Untuk data statistika, pernahkah Anda melihat data mengenai jumlah siswa yang ada di kelas Anda atau di sekolah Anda? Dalam bentuk apakah data tersebut disajikan? Bilangan? Data siswa kelas 2 misalnya. Ada 36. Nah, itu kan dalam bentuk bilangan. Kira-kira datanya seperti itu data apa ya?
sebelum kita bahas lanjut terkait data, di sini saya ingin membahas dulu bagaimana sih mengumpulkan data itu. Jadi pengumpulan data itu bisa lewat angket, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, pengkajian dan penulisan literatur. Kemudian kalau sekarang ya kita bisa menganalisis isi media massa, isi media sosial, yang trendingnya apa sekarang kita analisis gitu ya. Bisa enggak bisa kita peroleh data di sana. Nah, untuk penyajian datanya bisa lewat diagram, tabel, histogram, polygon frekuensi, OGIF gitu ya. Ini yang sudah umum sekali. Kemudian, nah balik lagi ke data statistika. Kalau tadi misalnya di awal Anda mengatakan banyaknya siswa di kelas atau di sekolah, itu datanya bentuk bilangan. Sekarang coba saya kasih contoh ini. Pada tahun 2011, rata-rata nilai praktek biologi kelas 8 meningkat. Yang kedua, rata-rata nilai praktek kelas 8 adalah 87. Dua-duanya merupakan data, tapi berbeda. Kita lihat dulu kuncinya di kata-kata meningkat. Untuk yang data kedua ada di 87, yang ini bilangan, yang ini bukan bilangan. Itu perbedaannya ya. Jadi sifatnya yang membedakan. Yang pertama tadi itu berbentuk kategori, meningkat, menurun ya. Itu namanya data kualitatif, atau mungkin kategori pria, wanita, baik, sedang, buruk. Nah, yang data kedua bentuk bilangan 87, yang rata-rata nilai ujian prakteknya, jumlah siswa kelas 7 218. Nah, ini data kuantitatif. Kemudian dari cara memperolehnya, data juga dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Misalnya kalau data primer, ini ada contohnya seperti ini ya. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan guru-guru SMP SMA di Provinsi A, Dinas Pendidikan mengirimkan petugasnya ke setiap SMP SMA untuk mendata langsung. Kalau B, penting latar belakang pendidikan guru SMP SMA di Kabupaten B, Provinsi A, maka data tersebut dapat diperoleh di Dinas Pendidikan Provinsi A. Itu data sekunder. Atau contohnya, saya ingin mengetahui nilai statistika, rata-rata nilai statistika angkatan 2019. Karena saya mengajar statistika, datanya saya cari sendiri, saya kumpulkan sendiri, saya olah sendiri. Itu saya punya data primer. Tapi kalau saya ingin data nilai, data nilai pendidikan agama angkatan 2019, saya minta ke akademik. Nah, dari akademik diberikan ke saya. Nah, itu saya sudah data sekunder karena saya tidak ikut mengumpulkan sendiri. Kemudian macam-macam data tadi ada primer, sekunder, kuantitatif, kualitatif. Jadi di sini kualitatif itu kategori, kalau kuantitatif bilangan. Yang kuantitatif bilangan itu ada yang diskrit atau tunggal atau acak, yang satunya kontinu dan berkelompok. Nah, yang diskrit nanti datanya data nominal. Kalau yang kontinu itu data ordinal, interval, juga bisa disajikan dalam rasio. Nah, perhitungan statistika deskriptif ini Anda sudah tahu, ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran. Nanti juga akan dibahas selanjutnya ya oleh kelompok yang bertugas terkait ini, min, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan simpangan, ragam gitu. Nah, untuk yang selanjutnya terkait pembulatan bilangan dan notasi jumlah nanti akan dibahas oleh kelompok 1. Jadi untuk hari ini kita diskusi saja terkait dengan dasar-dasar statistika mungkin ya. Bagaimana statistika itu, peranannya, manfaatnya, kenapa penting banget sih Bu? Mungkin nanti kalau kayak gini masih penting nggak statistika gitu. Mungkin Anda punya kasus, penting nggak sih gitu, bisa Anda tanyakan gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker kalau Anda keluar rumah.